Andun, Yeah, are you ready guys? let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Andun bersama Andun. Bagi para penggemar anime dan anak generasi 90-an, pasti kalian tidak asing dengan anime ini. Ya, Samurai X. Anime ini menceritakan tentang seorang samurai hebat yang hidup di zaman Meiji atau restorasi Meiji. Tapi tahukah kamu bahwa latar belakang era Meiji ini didasari berdasarkan kisah nyata? Pada video kali ini, Andun akan membahas tentang restorasi Meiji dan beberapa tokoh yang menginspirasi karakter di anime Samurai X. Tapi sebelumnya, jangan lupa like, comment, subscribe videonya supaya Andun makin semangat buat kontennya. Yuk, disimak. Restorasi Meiji adalah periode transformatif dalam sejarah Jepang, di mana kekuasaan kembali ke tangan kaisar setelah lebih dari 2 abad di bawah kendali Kesogunan Tokugawa. Restorasi Meiji ini sama seperti pada animenya, disebut juga sebagai akhir dari era samurai. Restorasi Meiji ini berlangsung pada tahun 1868 hingga 1912. Sebelum restorasi Meiji, Jepang yang diperintah oleh shogun dari Kesogunan Tokugawa yang memerintah dari Edo atau sekarang Tokyo menjalankan isolasionisme yang ketat, menutup diri dari dunia luar kecuali hubungan terbatas dengan Belanda dan Cina melalui pelabuhan Nagasaki. Pada tahun 1853, Commodore Matthew Perry dari Angkatan Laut Amerika Serikat tiba di Jepang dengan armada kapal perang dan memaksa Jepang untuk membuka pelabuhan-pelabuhannya untuk perdagangan dengan Barat melalui Konvensi Kanagawa pada tahun 1854. Tentu saja, saat terjadi serangan dari Amerika Serikat, Jepang yang hanya mengandalkan senjata tradisional berupa pedang-pedang katana dengan mudah dikalahkan oleh tentara-tentara Amerika yang memiliki senjata-senjata yang lebih canggih dan modern, sehingga Kesogunan mengalami tekanan internal dan eksternal untuk membuka diri dan melakukan modernisasi. Akhirnya, pada tahun 1867, Tokugawa Yoshinobu, shogun terakhir, mengundurkan diri dan menyerahkan kekuasaannya kepada Kaisar Meiji yang saat itu masih muda. Pemerintah Meiji memulai serangkaian reformasi besar untuk memodernisasi Jepang dan meniru aspek-aspek dari negara barat. Pembaruan ini mencakup berbagai sektor seperti militer, pendidikan, dan industri. Lalu pemerintahan dibuat lebih sentralisasi dan modern. Tanah milik daimyo atau tuan tanah feodal disita dan diatur ulang oleh pemerintah pusat. Sistem kelas atau kasta yang kaku juga dihapuskan, sehingga memberikan kesempatan yang lebih besar bagi mobilitas sosial dan ekonomi. Lalu yang terakhir dilakukan oleh pemerintah Meiji adalah investasi besar-besaran dalam infrastruktur, termasuk pembangunan rel kereta api, jalan, dan industri modern. Pada era ini, Jepang membangun militer modern yang kuat yang memungkinkan mereka untuk memenangkan perang. Hingga akhirnya Jepang membuktikan dengan memenangkan perang pada tahun 1894 hingga 1895 melawan Cina, dan pada tahun 1904 hingga 1905 Jepang menang melawan Rusia, yang dengan kemenangan-kemenangan ini menempatkan Jepang sebagai kekuatan besar di Asia dan menunjukkan keberhasilan program modernisasi mereka. Restorasi Meiji ini merubah Jepang dari negara feodal yang tertutup menjadi kekuatan industri modern dan berpengaruh di dunia internasional. Transformasi ini bukan hanya signifikan bagi Jepang, tetapi juga berdampak besar pada dinamika geopolitik di Asia dan dunia. Selain hal-hal di atas, sebenarnya ada beberapa faktor juga yang berkontribusi pada berakhirnya era samurai. Karena berakhirnya era ini tidak terjadi secara instan, melainkan terjadi karena serangkaian reformasi. Nah, beberapa faktor yang mempengaruhi berakhirnya era samurai adalah: pertama, penghapusan kelas samurai pada tahun 1871. Pemerintah pusat menghilangkan status resmi dan hak istimewa yang sebelumnya dinikmati oleh kelas samurai. Lalu selanjutnya, reformasi pajak tanah.
Karena sebelumnya samurai mendapatkan penghasilan dari pajak tanah yang dibayarkan petani di wilayah mereka, sehingga dengan reformasi ini itu melemahkan basis ekonomi para samurai. Lalu selanjutnya pembentukan tentara modern. Pada tahun 1873, Undang-Undang Wajib Militer diberlakukan, sehingga mewajibkan semua laki-laki untuk menjalani pelatihan militer. Hal ini berdampak pada pengurangan kebutuhan akan prajurit samurai. Lalu selanjutnya ada larangan memakai dan membawa pedang. Pada tahun 1876, pemerintah mengeluarkan dekrit yang melarang samurai untuk membawa pedang di tempat umum, yang saat itu pedang merupakan simbol status mereka. Lalu selanjutnya ada pemberontakan di Satsuma. Pada tahun 1877, pemberontakan besar yang terakhir yang dipimpin oleh Saigo Takamori, seorang samurai terkemuka yang terjadi di Satsuma, berhasil dikalahkan oleh militer modern Meiji yang menunjukkan superioritas militer dibandingkan dengan samurai. Lalu yang terakhir ada integrasi dalam struktur sosial baru. Banyak samurai yang akhirnya mengganti peran mereka dalam masyarakat, seperti menjadi penjabat pemerintahan, pengusaha, atau profesional-profesional dalam bidang-bidang lainnya. Jika kita lihat dari paparan barusan, pasti teman-teman menemukan ada banyak kesamaan yang ditemukan sama dengan kondisi pada anime di Samurai X kan? Beberapa kesamaan yang ditemukan dalam anime dan kondisi aslinya itu sama-sama menunjukkan adanya transisi kekuasaan. Lalu, persamaan lainnya menunjukkan adanya modernisasi dan perubahan sosial. Lalu, adanya larangan membawa pedang, adanya pemberontakan dari samurai terkemuka. Mungkin jika di animenya itu merujuk pada karakter Shishio Makoto, dan mungkin yang lain-lainnya. Kalau misalnya teman-teman menemukan persamaan yang lainnya dari paparan yang tadi, boleh juga tolong diketik di kolom komentar ya. Satu fakta lagi, di Samurai X itu ada karakter samurai kuat bernama Hajime Saito, yang ternyata Hajime Saito ini didasarkan pada tokoh sejarah nyata dengan nama yang sama. Adapun persamaan-persamaannya Hajime Saito di dunia nyata dan di anime Samurai X, yaitu pertama, keahlian dan teknik pedang yang sama, yaitu teknik pedang Gatotsu. Lalu berikutnya memiliki kepribadian dan prinsip yang sama. Mereka sama-sama memiliki prinsip moral yang kuat dan berintegritas tinggi. Akusokuzan adalah prinsip yang dipegangnya, atau secara harfiah itu artinya adalah keburukan segera dibunuh atau jahat langsung tebas. Persamaan lainnya adalah sama-sama terlibat dalam Shinsegumi atau polisi Jepang dan sama-sama menjadi kapten unit ketiga. Lalu persamaan lainnya adalah sama-sama berhasil beradaptasi di dalam transisi era Meiji. Dan terakhir, mereka ini sama-sama seorang yang tangguh dalam pertempuran dan memiliki ketenangan dalam situasi yang sulit. Nah, teman-teman, itulah sedikit paparan mengenai era restorasi Meiji dan persamaan-persamaannya dengan anime di Samurai X. Jika teman-teman menemukan persamaan lainnya, boleh tulis di kolom komentar ya. Sekian video dari A. Endun, sampai bertemu di video-video selanjutnya. Bye-bye.